Ya, saya sambil saya record, siapa tahu nanti videonya bisa kalian tonton ulang. KB ini string KB ini adalah sebuah inisial, di mana nanti di inisial dari siapa? Dari nama barangnya, form barangnya, kode barang. Kode barang sini namanya KB. Itu. Yang kedua, string NB sama dengan string underscore post. Sini nama barangnya NB. String TM sama dengan string underscore post TM. String JB sama dengan string underscore post JB. String harga awal sama dengan string underscore post HA. String HJ sama dengan string underscore post HJ. Kalau sudah membuat deklarasi, maka kita tinggal inputkan MySQL underscore query string, kita lihat di koneksinya string con insert into nama tabelnya di database, nama database-nya web 1, nama tabelnya, web 1 di sini tabelnya belum ada. Nih, maka script ini nggak bisa berlanjut. Kenapa? Karena tabelnya belum ada. Maka kita harus buatin tabelnya dulu. Caranya kita buat tabel, nama tabelnya misalnya barang. Itu ya, berapa field, berapa kolom. Kita lihat di sini kebutuhan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita go. Dalam membuat kolom dari nama setiap field-nya itu misalnya kode barang, itu nggak boleh pakai spasi, tapi pakai underscore. Kode barang, nama barang. Terus setelah nama barang, tanggal masuk, jumlah barang. TGL masuk. Jumlah barang. Harga awal. Harga jual. Nah, sekarang kita tentukan tipenya. Kalau dia kode barangnya berupa angka saja, maka integer. Tapi kalau ada huruf dan angka, maka varchar atau char. Panjangnya itu sebenarnya kita menentukan. Saya buat aja 5 panjangnya. Nama barang sudah pasti char. Panjangnya 20 misalnya. Tanggal masuk tipenya date.
Jumlah barang tipenya integer, misalnya saya buat 10. Harga awal juga integer, saya buat 12. Harga jual juga 12. Integer. Oke, ini saya geser. Di sini ada pilihan indeks primary. Primary key artinya nanti akan menjadi kunci utama adalah yang unik. Yang unik itu adalah kode barang. Oke, jika sudah semua, kita simpan. Oke, di kode barang, di tabel barang ini sudah muncul. Nih. Nah, ini sudah kita bisa lanjutkan skripnya. Into barang values dengan nilai yang pertama kode barang, yang kedua nama barang, yang ketiga tanggal masuk, yang keempat jumlah barang, yang kelima harga awal, harga jual. Jika sudah, jangan lupa diakhiri titik koma. Kita kasih notif. Oke, sekarang kita jalankan. Kode barang misalnya KB01, nama barang misalnya MOS, tanggalnya misalnya tanggal sekarang, jumlah barangnya misalnya 10, harga awalnya MOS misalnya harga 50.000, jualnya menjadi 80.000. Lalu kita simpan. Oke, kita lihat di sini. Dijelajahi. MOS tanggal hari ini jumlahnya 10, harga awalnya 50, harga jualnya 80. Inputnya sudah berhasil, tinggal kita nampilkan datanya ada di sini. Ini tinggal tambahkan di bawahnya jika nggak mau membuat file baru. Tapi kalau membuat file baru silahkan. Kita pakai tabel. Yang pertama itu adalah nomor. Yang kedua kode barang. Yang ketiga nama barang. Yang keempat tanggal masuk. Untuk data barang itu sebenarnya sesuai kebutuhan, apakah semua data ditampilkan atau tidak. Ini saya ngasih contohnya adalah semua data saya tampilkan. Jumlahnya, lalu harganya. Nah, di sini harga awal itu tidak saya tampilkan, tapi yang saya tampilkan adalah harga jual. Gitu ya. Oke, sekarang kita tes tampilannya.
Nah, ini seperti ini nih. Nomor, kode barang, nama barang, tanggal masuk, jumlah, harga. Nomor di sini artinya adalah nomor urut. Misalnya, kalau data barangnya ada 10, maka nomornya akan berurut. Nomor 1 sampai 10. Seperti itu maksudnya. Sekarang kita lakukan logiknya. Karena di atas sudah ada koneksi dan saya melakukan di file yang sama, maka di sini saya tidak perlu inputkan koneksi lagi. Sudah otomatis. String C misalnya sama dengan mysql underscore query string con. Di sini saya memberikan instruksi select bintang from barang. Artinya saya pilih semua data dari barang tanpa terkecuali. String string misalnya T sama dengan mysql underscore fetch underscore ray string C. Kita lakukan looping. Nah, ketika lakukan looping, ini kurung tutup kurawalnya saya belum tutup. Ditutupnya di akhir supaya loopingnya berjalan. Tinggal kita masukkan nih TD. Oke, ini untuk nomor. Echo string T. Kenapa T? Karena ini untuk menampilkan datanya. Data apa? Kode barang. Yang tadi. Kode underscore barang. Ini harus sama dengan yang ada di database. Echo string T nama underscore barang. PHP echo string T tanggal masuk. TD PHP echo string T jumlah barang JML underscore barang. TD PHP echo string T. Nah, di sini saya nggak mau nampilin harga awal, tapi hanya harga jual, berarti harga underscore jual. TR, terus jangan lupa ditutup. Siapa? Kurung tutup kurawalnya. Ini pasangannya ini. Gitu. Oke, sekarang kita tes nih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya saya tambahkan lagi KB02, misalnya pulpen, tanggalnya tanggal sekarang, jumlahnya 20, gitu ya. Terus harga awalnya misalnya 2.000, dijualnya 5.000, simpan. Oke. Nah, otomatis masuk.
Ini supaya nggak nempel, kita kasih renggang P. Agak jauh. Ini pun juga sama. Nih teman-teman, kita sudah melakukan input data dan menampilkan data. Sampai sejauh ini ada yang mau tanya atau kemarin ketika latihan ada yang kesulitan, boleh didiskusikan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh? Atau ada yang mau didiskusikan ketika latihan ada kesulitan? Boleh di share screen sekarang. Saya akan coba bantu solving. Silahkan. Nggak ada? Lanjut. Oke, kalau lanjut. Di kali ini saya tidak menampilkan edit dan hapus, karena itu bagian dari tugas kalian. Kalian bisa lihat di video YouTube saya, itu sudah lengkap dari input data, nampilin data, mengubah data, dan menghapus data, itu sudah ada. Bahkan sampai transaksi sebenarnya sudah ada. Sekarang saya hanya mengulas ulang bagaimana membuat transaksi. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat di indeksnya. Di sini ada transaksi. Di sini saya buatkan URL, tanda tanya view sama dengan transaksi. Oke, T-nya kecil aja. Nah, oke. Kalau URL-nya sudah, maka tinggal kita panggil di sininya. Else if string underscore get view sama dengan transaksi include transaksi.php. Oke, kalau di URL sudah, di datanya sudah dipanggil, tinggal buat file baru. Namanya transaksi.php. Oke ya. Nah, transaksi ini yang pertama adalah berupa form transaksi. Kita buatin formnya dulu. Form, method post, action, and type, multipart, min, form, atau data. Oke, sekarang yang mau saya transaksikan adalah pertama, kita harus membuatkan tanggal transaksi. Tuh. Yang kedua, barang yang ditransaksikan apa? Berarti kita bicaranya barang. Ya. Lalu jumlah biasanya, jumlahnya berapa? Nah, untuk formnya, transaksi itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Seperti halnya kalian belanja online. Pasti ada nama barangnya, ada tanggalnya, ada jumlah yang ditransaksikan. Seperti itu. Meskipun ini modelnya tidak mirip seperti e-commerce yang kalian temui. Ini adalah contoh model transaksi sederhana di mana kita bermain logik transaksi sederhana.
Nah, kalau hanya tanggal transaksi, nama barang dan jumlah ini cukup gitu. Harga nggak perlu tahu karena harganya sudah ada di awal. Atau sebelum kita melakukan transaksi, maka kita buatkan dulu tabelnya. Kita buat tabel namanya transaksi. Oke, berapa kolom kita? Di sini saya buatkan menjadi 1, 2, 3, 4 sama primary key. Karena tanggal itu tidak bisa jadi primary key. Kenapa? Karena transaksi itu bisa di tanggal yang sama dengan transaksi yang berbeda itu bisa. Misalnya di sini ID transaksi. Sini tanggal transaksi. Di sini barangnya. Yang di sini jumlah. Oke. ID transaksi saya buat integer. Tanggal saya buat date. Barang saya buat char. Panjangnya saya buat menjadi 5. Ini integer. Di ID transaksi itu saya buat menjadi primary key yang pertama. Dan dia saya buat AI. Artinya kode transaksinya saya buat otomatis saja. Kalau tadi kode barang tidak AI. Artinya kita harus inputkan kodenya. Kalau ini kodenya tidak perlu input, tapi otomatis akan muncul. Oke. Sekarang kita simpan. Oke ya, ada 4 ya. Dari sini, maka kita buatkan formnya. Input type, date, name-nya TGL, gitu kan. Nah, di sini saya akan ngasih contoh barang di sini yang akan nampil itu nama barang yang nampil di web. Tapi yang masuk ke database, yang ke tabel itu adalah kode dari barangnya. Saya pakai opsi select. Oke. Sini select option ya, select name barang. Option pilih barang. Oke. Karena barang ini harus ngambil data dari barang, dari tabel barang, maka di sini harus saya buatkan sebuah logic. Gitu ya. Logic, yaitu kita sisipkan koneksinya is. Include koneksi ke PHP. Oke. Lalu apa yang saya lakukan? Yang pertama, kalau sudah saya include-kan, di sini barang ini harus ngambil data barang. Maka di sini saya buatkan string G, string G sama dengan MySQL underscore query string count select bintang from barang, gitu ya. Lalu tampilkan, setelah didapatkan, tampilkan string view sama dengan MySQL underscore fetch underscore array
string G. Nah, jika milih data dari tabelnya sudah, lalu menampilkannya sudah, maka di sini tinggal dijabarkan. Ini option. Nah, di sini value. Nah, di sini value-nya siapa? Value-nya adalah si kode barang. String v, ya, string v kode underscore barang. Di sini yang nampil echo string v nama barang. Nah, jumlah input type JML. Nah, type kok JML. Type-nya number, name-nya JML. Oke, sekarang kita tes. Oke, formnya kok berantakan? Kita lihat. Oh, di sini ada kelas kontrol. Kita tambahkan. Dan di sini lupa, belum saya kasih input. Type, submit, name, proses, value, transaksi, kelas, button. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke. Nah, barang tadi ada 2. Ya, di tabel barang saya ada 2. Kenapa munculnya cuma 1? Gitu ya. Berarti di sini kita juga harus melakukan looping. Bagaimana cara melakukan loopingnya? Maka di sini saya pindahkan. Saya cut. Gitu ya. Saya taruhnya ada ya di sini boleh. Di sini juga boleh. Nih, di atas sini boleh. Di sini juga boleh. Intinya di antara PHP echo-nya. Gitu ya, sebelum. Ini perhatikan. Oke, di sini saya lakukan while juga, while. Nah, di sini tapi tidak ada titik koma. Kenapa? Karena titik koma itu menandakan selesai instruksinya. Maka titik komanya saya tutup di sini. Oke, sekarang kita tes. Ya, barangnya otomatis nambah. Inilah yang dinamakan looping, while. Gitu ya. Nah, sekarang kita proses. Tadi, di sini ketika saya milih barang, yang nampil itu nama barang. Ya, sesuai ya, yang nampil nama barang. Tapi ketika masuk ke tabel,
transaksi yang masuk adalah kode barang. Kenapa begitu? Nanti saya sekalian ingin mengajarkan bagaimana melakukan join table atau melakukan relasi antar tabel. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang coba saya buatkan logiknya. Masukkan ke tabel transaksi. Nah, karena di sini sudah ada include, saya nggak perlu lagi juga nggak apa-apa. Tinggal saja if is set string underscore post, nama buttonnya proses. String tgl sama dengan string underscore post tgl. String barang sama dengan string underscore post barang. Itu ya. String apalagi nih? Jumlah sama dengan string underscore post jumlah. Oke, sekarang kita mau inputkan sama caranya. Basically underscore query string count insert into transaksi, ya, nama tabelnya transaksi, kita lihat. Transaksi ya. Transaksi values dengan nilai. Nah, di sini perlu kalian ingat. Yang pertama, tadi transaksi itu ID transaksinya adalah auto increment, maka di sininya kosong, nggak usah diisi. Yang kedua siapa? String tgl, tanggal transaksi. Yang ketiga, barang, string barang. Yang keempat, string jml. Sama, kita kasih echo. Oke, sekarang kita lihat transaksinya. Tanggal sekarang, saya beli pulpen 2. Gitu kan. Nah, sebelum saya lakukan, kita perhatikan dulu. Pulpen ini jumlahnya ada 20. Artinya, ketika saya melakukan transaksi, berarti data saya akan berubah. Siapa yang berubah? Jumlahnya. Berarti di tabel barang berkurang, transaksi muncul. Kan gitu. Berarti di sini ditambahkan logiknya. Basically underscore query string count. Nah, karena kita harus mengurangi data, maka berarti kita memperbarui data yang ada di tabel barang, yaitu jumlahnya. Berarti apa? Update barang.
set. Siapa yang diupdate? Nah, lihat di tabel barang. Jumlah barang itu di sini JML underscore barang. Berarti di sini JML underscore barang sama dengan JML underscore barang min string JML. Gitu. Oke, sekarang kita tes. Barang yang saya transaksikan adalah pulpen. Kita lihat. Dua, transaksi. Kita lihat di tabel barang. Berkurang. 18. Oh, ada kesalahan. Ada kesalahan. Apa? Mouse-nya ikut berkurang, padahal dia tidak ditransaksikan. Oke, sekarang transaksinya. Oke, berhasil. Di transaksi berhasil. Yang masuk adalah kode barang, jumlahnya 2. Tapi, ini akan mempengaruhi barang semua, maka saya ada yang kurang skripnya. Apa itu? Kita lihat di sini. Perbaharui tabel dengan setting jumlah barang sama dengan jumlah barang dikurangi jumlah where, kita tambahkan kondisi where sini yang saya transaksikan itu sama dengan kode barang. Sama dengan string barang. Oke, kita tes lagi. Saya transaksikan 1. Oke, kita lihat barangnya. Nah, yang berkurang hanya pulpen saja. Coba kita tes transaksi yang kedua pakai mouse. Mouse 1, tadi jumlahnya 8. Tinggal 7, oke? Oke. Tentang model transaksi ini, ada yang mau tanya? Silahkan, jika ada yang mau tanya atau yang ada yang mau di-sharingkan, boleh. Ada chat. Astaga. Jadi dari tadi browsernya, oke. Bentar. Oke, seharusnya tadi diingatkan ya, cuman karena skripnya sudah berjalan. Tapi selama proses saya scripting,
itu kalian ngelihat semua. Oke, lihat ya. Oke. Sekarang ini browser saya. Udah muncul ya browsernya ya. Nah, di browser saya ini di browser saya ini, bentar, masih ada chat lagi. Oke, lihat hasil jadinya. Oke, ini di browser ya. Browsernya udah nampil. Ini kita lihat tabel barangnya dulu. Barang saya ada mouse 7, pulpennya ada 17 karena tadi efek tadi transaksi. Oke lah, anggaplah ini mulai dari awal. Mouse 7 ini saya transaksikan. Tanggal sekarang, mouse saya transaksikan 2. Karena tadi ada 7, saya transaksi 2, maka di stok tinggal 5. Kita lakukan transaksi. Oke, 5 di ininya. Mana tadi transaksi? Tuh, berurutan. Nah, oke, kelihatan ya? Oke, sekarang saya kembali ke script. Sekarang script transaksi saya sudah jalan. Ada yang mau ditanyakan tentang transaksi sebelum saya menampilkan barang apa saja yang sudah ditransaksikan. Jadi nanti penampilannya adalah saya ingin melakukan join table antar transaksi dengan barang. Ini dasar join table ya, supaya kalian bisa punya pengalaman untuk melakukan join table. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, nggak ada ya. Saya lanjut. Saya nampilin data tabel barangnya itu sama. Saya tampilkan di satu satu file. Oke. Yang saya tampilkan itu yang pertama sama nomor, lalu kode barang boleh ditampilin karena transaksi ya, nama barang, terus setelah ini biasanya apa? Nama barang, jumlahnya, jumlah transaksi tentunya ya, jumlah transaksi. Terus tanggal transaksi. Gitu ya, tanggal transaksi. Setelah itu apa lagi? Tanggal transaksi. Di sini saya mau menampilkan harga awalnya, gitu misalnya, harga jual, lalu di bawahnya keuntungan. Apa bahasa keuntungan tuh? Profit, bahasanya kok ya keuntungan lah ya. Keuntungan itu maksudnya gini. Tadi harga awalnya misalnya 5.000, harga jualnya 8.000, berarti kan untung 3.000. Tinggal dikali berapa item dia belinya. Gitu maksudnya. Paham ya? Berapa item dia belinya, maka keuntungan di situ muncul. Sekarang kita simpan dulu. Sekarang kita lihat
Nah, ini seperti ini. Nah, ini supaya nggak terlalu mepet, ini saya buatkan sebuah P. P. Ya. Kode barang, nama barang, jumlah, tanggal transaksi, harga awal, harga jual, keuntungannya berapa. Gitu ya. Kelihatan ya? Ya, saya kembalikan ke skrip. Caranya hampir sama seperti kita lakukan di barang, cuman ada perbedaan yaitu join table. Karena kita menyatukan dua data tabel dalam satu tampilan. Nama kita harus butuh yang namanya relasi. Sini saya buatkan sebuah script object string t apa misalnya p sama dengan mysqli underscore query string con select bintang from barang A join transaksi B on A titik. Siapa yang saya transaksikan? Kita lihat di sini. Select bintang from. Saya pilih semua data dari barang, tabel barang. A inisial. Jadi tabel barang saya inisialkan A. Saya relasikan dengan transaksi, tabel transaksi saya inisialkan B. On. Siapa yang saya relasikan? Kita lihat field-nya. Di barang, yang menjadi primary key itu adalah kode barang. Tapi di transaksi, yang menjadi primary key itu adalah ID transaksi. Oke. Tapi di transaksi ada data yang sama dengan barang, yaitu barang. Nama fieldnya barang. Di sini, di barangnya, itu kode barang. Oke ya. Berarti kita script-nya. A itu adalah kode underscore barang sama dengan B titik barang. Gitu. Oke. Sekarang kita tampilkan string show sama dengan mysqli underscore fetch array. Nah, sekarang oke, ini ada yang kurang nih. Penutup PHP-nya. Oke, sekarang kita tampilkan. Echo string nomor oke, yang kedua echo string nomor sama dengan string nomor. Berarti kan string s di sini kode underscore barang.
Yang kedua, nama barang, terus jumlah. Jumlah ini bukan jumlah barang ya, tapi jumlah transaksi. Kita lihat di tabel transaksi. Jumlah, namanya jumlah. Berarti di sini jumlah. Oke, ini yang ada di transaksi. Jangan salah. TD, PHP, echo, string S, TGL underscore transaksi, echo, string S, harga underscore awal. Oke, TD, PHP, echo, string S, harga underscore jual. Oke, sekarang kita mau lihat logiknya. Bagaimana menampilkan keuntungan. Kita lihat di sini saya buat rumusnya. String untung sama dengan harga underscore jual dikurang harga underscore awal dikali jumlah. Dari sini echo string untung. Oke, kita lihat. Kode barang, nama barang, jumlah, harga. Oke, keuntungannya masih salah. Ya, ini udah nampil, tapi keuntungannya salah. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oh, salah. Oh, ini nih, string S-nya nggak ada. Kita lihat simpan.
Oke, kita mau lihat nih. Pulpen itu keuntungannya berapa? Pulpen itu, oke, di sini nggak muncul. Kita lihat di sininya. Pulpen. Pulpen itu untungnya per itemnya 3.000. Oke, kita lihat di sininya. Benar nggak 3.000? Transaksi. Karena ada 3, keuntungannya 6.000. Ya, untung 3.000. Oke, ini nampilinnya hanya satu barang. Bagaimana nampilinnya semua barang? Maka kita tampilkan dengan cara apa? Looping. Yang mana di looping? Yang ini. While gitu ya. Di sini saya tutup, buka. Oke. Terus ini saya tutup PHP-nya, kurang tutup kurang. Nah, baru bisa nampil. Terus kita share lagi. Oke. Ini teman-teman sudah jalan semuanya. Ini contoh model transaksi sederhana. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Silakan jika ada pertanyaan. Ini sudah saya record, nanti recordnya saya coba masukkan ke dalam LMS. Nanti bisa kalian tonton lagi. Gitu ya. Jika nggak ada pertanyaan, saya akhiri.